Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julhudan dari Fakultas MIPA jurusan Kimia dengan NIM 2304080078. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Para pakar sejarah berpendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan para pembawanya dan waktu kedatangannya. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Tiba di Indonesia melalui para pedagang asal Persia yang dalam perjalanan singgah ke Gujarat melalui ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Baik teori Gujarat maupun teori Persia, keduanya sama-sama menetapkan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Namun teori Mekah menetapkan kedatangan Islam ke Nusantara jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke-7 Masehi saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Secara ilmiah, teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal lebih penting untuk dibuktikan. Jika dibukti-bukti teori Mekah telah dianggap memadai dan ilmiah, maka teori lain yang menyatakan kedatangan Islam sekitar abad ke-13 Masehi tidak perlu dibuktikan. Dari yang saya jelaskan tadi, setidaknya terdapat beberapa kegiatan yang dipergunakan sebagai sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya adalah perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Ya, menurut saya yang cocok untuk perkembangan Islam saat ini adalah kesenian dan tasawuf, karena dengan tasawuf kita dapat membaur dengan kebudayaan lokal sehingga masyarakat dapat menerima dengan lapang dada ajaran Islam tersebut. Selanjutnya kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang selanjutnya terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti yang diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikuti ucapannya, yaitu 2 kalimat syahadat. Sehingga besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, tapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama para pahlawan Muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.